Selamat datang kembali lagi bersama Eva Rekren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas. Sekarang harganya di 1989 ya. Jadi besok akan buka harganya segitu, berarti situ harga pivotnya. Jadi sekarang kalau kita berdasarkan candle bahwa sekarang harganya ditahan di EMA 2950, jadi ada potensi dia mau uji ke atas lagi. Resisten 1991 ya. Kalau dia breakout ada potensi dia akan uji lagi EMA 100 di sekitar 1193. Oke. Oke, dia breakout lagi di sini. Dan selanjutnya kalau dia bisa breakout ada potensi dia akan uji lagi resisten 2000 ya. Dan sebaliknya kalau dia gagal ada potensi dia akan turun lagi ya. Oke. Ya, kalau resisten ini dia gak bisa breakout dia akan turun atau sini turun atau sini turun. Jadi kalau saya melihat bahwa besok ada kemungkinan ada gap ya, gap itu kemungkinan dia naik dulu ya, karena ada berita bahwa First Republic bank yang kedua itu terjadi masalah lagi ya. Jadi ada beberapa dua perusahaan ingin beli tapi masih belum jelas lagi. Jadi ada kemungkinan asetnya larinya ke emas, jadi ada potensi dia naik atas ya. Kalau sebelumnya ada yang buy di 88 atau di bawahnya, mungkin kalau dia naik untungnya lebih banyak ya. Terus kalau ada yang sell ya kena aset ya pasti udah pasti. Oke. Dan kalau kita dianalisanya bahwa harga sekarang masih dalam trendline segitiga ya. Jadi masih belum ketemu arah yang jelas untuk kedepannya ya. Biasa kalau saya melihat biasa kayak gini ya. Biasa kalau dia sudah uptrend, sudah sangat lama, terus dia keluar dulu, keluar trennya ya, usahain dulu beberapa minggu, nanti di situ akan terjadi namanya sambung tren atau ganti tren ya. Kalau dia ganti tren ada potensi dia turun lagi, ketemu lagi 1900 ya. Jadi minggu depan itu udah pasti sangat pengaruh ya, apakah akan terjadi ganti tren atau sambung tren ya. Sementara harga ini minggu lalu ini masih bisa pakai, tapi nanti besok saya lihat dulu dia gapnya sampai mana, baru mulai analisa lagi kembali lagi kita cek di newsnya. Oke. Sini kan banyak bank holiday ya, banyak tutup ya. Jadi ini kita lihat ya, news hari Senin ada PMI ya, terus ada lowongan CORTS, juga ada PLN SN juga aja ya, ini juga ada ya kayak Rabu. Jadi dalam minggu depan banyak news ya, Senin, Selasa, Rabu. Yang paling penting itu hari Kamis ya, pernyataan LOMC ya, juga tingkat dana federalnya, suku bunga apakah akan naik 25 BPS atau tidak. Terus kalau dia naik, emas kemungkinan dia turun. Terus sisanya tergantung pernyataan sampai di mana. Kedepannya apakah mau naik lagi suku bunga atau dovish ya, atau menahan di situ. Jadi kalau memang masih hawkish, mungkin kemungkinan emas akan turun lagi ya. Terus selanjutnya hari Jumat itu udah pada tahu ya, S&P itu volatilitasnya sangat tinggi ya. Jadi sebagian yang ingin trading di harga news ya boleh-boleh aja, tapi harus punya strategi ya, jangan sampai akun utama sampai MC. Oke. Kalau sekarang kita dia H1 dia cari high ya, dia sudah break di 1098, jadi dia ke atas. Terus kita ke 4 jam dia merah
masih belum. Ini kayak mau cari low ya, 4. Oke, daily masih 50-50. Weekly-nya masih udah break ya. Oke. Saya lihat minggu depan hari Senin kan lebih ke bullish ya, Senin lebih ke bullish. Ini cuma sementara aja sih ya. Oke, lalu kita cek dolar. Oke. Dolar sempat dia keluar dari resisten trendline ya, terus selanjutnya keduanya dia tidak bisa ya, breakout, habis itu dia mulai masuk lagi kembali dan sekarang dia di area resisten lagi. Apakah dia mau breakout lagi? Nah, uji sekali lagi ya. Jadi ini dolar sekarang satu-satu harapannya ya, hari Kamis sama Jumat, apakah akan terjadi gantry trend ya. Terus minyak, oke, selanjutnya aja minyak. Oke, minyak ada potensi saya lihat ya. Kalau kita lihat satu, dia sudah break karena dia dekat di area demand yang masuk keluar. Habis itu sempat dia buat base rally, langsung dia naik lagi, ternyata kena sorong ke bawah ya. Ternyata di sini ada supply ya, ada supply sini didorong. Jadi ini ada potensi dia akan koreksi dulu ke bawah sampai hilangkan namanya overbought. Nanti dia udah hilang, dia perlu istirahat dulu, baru cari kesempatan naik ke atas lagi ya. Jadi di antara EMA 20-50 bisa bertahan nggak? Kalau dia nggak bisa bertahan, ada kemungkinan dia akan ketemu lagi support di sini. Di sini jadi support. Jadi saya ganti merah, di sini udah support ya, bukan resisten lagi. Ya. Kalau minyak sementara saya lebih ke buy ya. Harga segini saya lebih aman ke buy ya. Nah, terus kalau kita di daily kita bisa buy lagi kalau dia turun lagi. Kalau kalian bisa sabar, bisa banyak di resisten support selanjutnya di 65, di sana 65 ya. Karena di sini kan ada bottom pertama, kalau dia sentuh lagi berarti double bottom. Jadi boleh kita ambil buy di bottom, habis itu hold aja. TP-nya bisa 80 poin ya. Kalau kita buy di 65, kita TP di 80, berarti kita dapatnya 15 poin ya. 15 poin itu udah $150 kalau main 001. Oke. Kita cek selanjutnya Bitcoin. Oke, Bitcoin kita lihat dulu. Kalau di daily dia di sini ada kasih garisnya. Oke. Ini garis lagi. Kalau saya lihat di daily ya, bahwa Bitcoin ini ternyata dalam tren segitiga juga ya. Kita bisa lihat ada 3 ekornya ya, sesuai tren lainnya. Jadi kalau harganya tidak bisa breakout, dia akan masuk lagi ke bawah lagi, akan ketemu trendline support di sini sekitar 27 lagi kembali, akan ketemu kembali, atau di EMA 50 di dekat 27.200 ya. Di sini ada support, juga ada demand. Kita dorong di sini ya, kita dorong. Nah, di sini ada demand, makanya dia mulai turun. Ada demand berarti di sini ketemu low udah ketemu, habis itu dia cari high, mungkin high di sini dia akan ke bawah lagi.
Selama harga tidak bisa breakout di atas trendline, dia akan masuk ke bawah lagi. Oke, terus ada yang request yang apa, GPP Jepang. Oke, saya akan bahas ya. GPU Jepang banyak yang ambil sell ya di atas. Apakah udah boleh sell atau belum? Kalau saya lihat sebenarnya ini kan dia sudah ketemu low, rally, berarti dia udah dua kali rally. Berarti ini kalau kita ambil sell udah termasuk aman sih di sini. TP bisa di area support sini. Sini ada support. Oke, support sini. Nah, jadi ada kemungkinan dia tiba-tiba nyuk ke atas atau gap ke atas, habis itu baru dia turun ya. Jadi ini ada potensi dia akan koreksi ke bawah lagi ya. Kalau mau tunggu misalnya di sini lebih aman ya di 172 itu boleh ambil sell karena di sini ada resisten. Jadi bisa dibilang akan terjadi namanya double bottom di sini. Double top. Nah, double top akan terjadi double top di daily. Ya, kita bisa lihat daily 1 2. Jadi boleh ambil sell. Ya, karena di sini udah kosong di daily. Jadi udah termasuk high juga ya. Oke. TP-nya ya bisa di dekat di sini juga ada support ya di 1000 pula 169. Boleh ambil TP di sini. Ya, TP di sini. Jadi sini jadi demand di sini. Sini demand. Di sini juga demand. Oke. Kita bisa lihat dia sempat awalnya sentuh di supply, habis itu turun lagi karena di sini ada demand, naik lagi, turun lagi, pada akhirnya naik lagi ya. Nah, ini kalian bisa pelajari trendline segitiga ya. Kalau dia sudah ketemu trendline resisten, dia akan ketemu lagi support trendline sebelumnya dengan resisten juga. Itu caranya yang sering aku pakai. Oke. Dan selanjutnya ada yang mau request lagi apa lagi? Nggak ada lah ya. Yang penting yang ada hubungan fairnya belakang Jepang itu ada potensi turun lagi, oke? Apalagi Swift ya, Swift ini juga ada potensi koreksi ke bawah lagi ya. Ini saya lihat ya di weekly mingguan, oke? Kita lihat ya Swiss franc ya, Swiss ini ada potensi di weekly dia sudah ketemu high-nya, ada potensi turun lagi ya. Ini masalah waktu aja sih berapa lama dia akan turun ya. Kalau mental kalian kuat, kalian bisa sell, TP-nya bisa long ya, karena ini trendline besar ya, trendline support super trend pula, uptrend ya. Ini uptrend besar, high ketemu low, high akan cari low lagi ya. Seberapa low kita nggak tahu, ini masalah waktu nih. Ini butuh 6 bulan atau berapa bulan lagi, 3 bulan lagi. Oke. Apalagi yang kita cek, kayak nggak ada lagi ya. Biasa high-nya udah ketemu, akan cari low. Kita kembali ke emas. Oke. Emas kalau kita dia di daily ya, daily kita lihat. Jadi ini kalau kita patokan dengan ini, nggak usah dulu, kita cari yang baru. Nah, di sini kita buka semua. Oke, kita lihat di weekly. Oke, kita lihat ya, kita kasih tagnya di sini, dorong, wow ya. Ini perlu hati-hati loh ini ya, ini perlu hati-hati, agak pas sekali. Oke, gini ya.
Terus sama yang di bawah ini pun perlu hati-hati juga. Ya. Kalau kita lihat mingguan, ini dia high, low, high. Ini dia breakdown tapi gagal, palsu ya. Bisa dia masuk lagi ya. Nah, di sini. Berarti ini kalau di mingguan ini ada potensi dia sideways. Jadi kalau high-nya udah ketemu, ada potensi weekly akan turun ya. Apakah minggu depan akan membuat dia turun ke 1900 lagi di sini ya. Oke, apa akan terjadi ya, mana kita pantau bersama-sama. Oke, ini untuk jangka panjang ya, ini mingguan ya, SAUSD 1 week ya. Oke. Oke, terima kasih sudah bersama Peregrine, semoga bermanfaat untuk kalian dan bye bye.